Selamat pagi. Tahukah Anda, di Surabaya, ada satu-satunya masjid yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah dibangun, sempat masyarakat tidak mau menggunakannya, sampai beberapa waktu. Untuk daftar gereja yang dibangun zaman kolonialis adalah: pertama, Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria Kedua, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Merenes Ketiga, Gereja Kristen Indonesia GKI Pregolan Bunder Keempat, Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Gereja Kayu Tangan. Gereja-gereja peninggalan Belanda ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi cagar budaya yang penting karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang unik. Lain waktu kita kunjungi gereja-gereja tersebut. Kita kembali ke masjid satu-satunya buatan kolonial Belanda di Surabaya, zaman dahulu. Nama resminya Rodotul Musyawarah atau biasa disebut Masjid Kemayoran. Masjid ini merupakan hadiah dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Masjid yang berada di Jalan Indrapura, Surabaya atau tepat di seberang gedung DPRD Jatim ini didirikan sejak tahun ke-1932. Pembangunannya merupakan inisiasi dari pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan tanah tempat berdirinya merupakan bekas milik seorang mayor tituler Belanda. Jadi nama Masjid Kemayoran, karena dulu daerah itu adalah tanah dari mayor tituler dan disebut daerah Kemayora. Oleh karenanya, masjid itu lebih dikenal dengan nama Masjid Kemayoran sampai saat ini. Masjid Kemayoran ini merupakan pengganti dari masjid yang jauh lebih tua, yaitu Masjid Jami Surabaya. Awalnya terletak di area alun-alun Surapringga, nama lama Surabaya, yang kini menjadi kawasan Tugu Pahlawan dan Gedung Gerahadi. Masjid lama ini konon didirikan sekitar tahun 1772 atau setara dengan 1848 Masehi menurut penanggalan pada prasasti. Pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda merencanakan perluasan benteng dan kawasan administrasi seperti pembangunan Gedung Gerahadi. Lokasi masjid lama dianggap mengganggu proyek perluasan tersebut, sehingga diputuskan untuk dibongkar paksa. Pembongkaran ini sempat mendapat perlawanan sengit dari warga dan ulama setempat, termasuk seorang imam masjid bernama Kiai Badrudin. Kiai Badrudin gugur tertembak dalam peristiwa tersebut dan kemudian dikenal dengan gelar Kiai Sedo Masjid, kiai yang meninggal di masjid. Prasasti di Masjid Kemayoran ini adalah jejak tertulis paling jelas yang menghubungkan Surabaya dengan nama bersejarahnya, Surapringga. Terdapat penyebutan frasa Negari Surapringga dan Karesidenan Surapringga yang memperkuat status Surabaya sebagai sebuah negari atau wilayah besar pada masa itu. Terjemahan bebasnya kurang lebih, ini adalah karunia pemberian dari pemerintah Belanda kepada segenap bangsa Islam. Pemberian ini diberikan pada masa kepemimpinan yang terhormat dan bijaksana Jan Jacob Rochussen, Gubernur Jenderal di Tanah Hindia Belanda. Tuan Daniel Francois Willem Pieter Mahat, residen di Surapringgo, Surabaya, dan Raden Tumenggung Kramajayodirono, Bupati di negeri Surapringga, Surabaya. Prasasti ini mencatat tahun pembangunan atau pemugaran masjid yang diperkirakan terjadi sekitar 1848 Masehi. Arsitek J. W. B. Wardenaar merancang masjid ini dengan gaya arsitektur Jawa kuno. Ini adalah bentuk masjidnya zaman dahulu pertama kali dibangun. Dari halaman begandring.com, Masjid Kemayoran, dulu pada bagian atapnya berupa meru berunda, pun demikian dengan mahkota menaranya. Karena perubahan zaman itu, atap masjid dan menara berubah menjadi model kubah. Arsitektur Jawanya hilang.
Sementara, jika memasuki masjid, utamanya ruang utama yang berbentuk oktagonal, sentuhan kolonialnya masih sangat kelihatan. Ruang utama ini disanggah oleh 4 sakaguru konsep Jawa yang berbentuk kolom-kolom silinder khas Eropa yang umum dari abad 19 di Hindia Belanda. Kemudian setiap sisi oktagon berelung motif arsitektur gotik. Yang 8 pilarnya seperti. Arsitektur gotik adalah gaya arsitektur yang digunakan selama abad pertengahan tengah dan akhir. Gaya ini berevolusi dari arsitektur Romanes dan diteruskan oleh arsitektur Renaissance. Arsitektur ini berasal dari Prancis abad ke-12. Bagian gedung utama Masjid Oktagon inilah, sesuai berita koran Surabaya Handelsblad, tertanggal 18 Juli tahun 1934, adalah bangunan masjid yang didirikan 86 tahun sebelum pembangunan perluasan masjid pada ke-1934. Berarti gedung utama masjid dibangun pada ke-1848. Raden Tumenggung Kromo Jayodirono secara resmi diangkat menjadi Bupati Surabaya hanya 4 tahun 1859 sampai 1863 berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tertanggal 6 November tahun 1862 nomor ke-6. Menurut G.H. von Veepe dalam bukunya Ab Surabaya, Raden Tumenggung Kromo Jayodirono dinilai sangat disukai oleh pemerintah dan karena itu ia diresmikan menjadi Bupati Surabaya. Tapi, sebenarnya namanya sudah terlebih dahulu terukir pada prasasti tembaga yang berangkat tahun 1772 sampai 1776, 1848 sampai 1852 sebelum ia diangkat secara resmi sebagai Bupati Surabaya pada ke-1861. Ini ada makam Abah Thoib yang letaknya di depan masjid. Menurut penjaga masjid, dia adalah salah satu imam masjid Kemayoran ini. Kami lewat belakang masjid, sekedar berputar, melihat suasana jejak-jejak peninggalan kolonial. Oh ya, tadi ada cerita mengenai Kiai Sedo Masjid, ulama yang meninggal waktu mempertahankan pembongkaran di Masjid Lama. Akamnya di sebelah barat Tugu Pahlawan. Kiai Sedo Masjid sebenarnya bernama asli Badruddin. Sang kiai dulu berjasa mengawal penyebaran Islam setelah datangnya Sunan Ampel. Sekitar tahun 1772, umat Islam di Surabaya bergotong royong membangun masjid di Surapringgo, sekarang Jati Kompleks Tugu Pahlawan. Di saat yang sama, pemerintah Belanda juga hendak mendirikan kantor gubernur of kantor Kantoisler besar yang berlokasi di depan Masjid Surapringgo. Pembangunan kantor gubernur tersebut mendapat tentangan dari umat Islam. Akhirnya warga bersama ulama dan kiai melakukan perlawanan hebat untuk mengagalkan niat pemerintah Belanda tersebut. Perlawanan itu mencapai puncaknya ketika seorang kiai bernama Badruddin gugur tertembak. Untuk mengenang peristiwa ini, masyarakat menyebut area ini dengan Tembakan dan sekarang Jati Jalan Tembakan. Adapun masjid yang digusur pemerintah Belanda, dipindah ke Jalan Kemayoran atau yang kini disebut Masjid Kemayoran. Di sini lokasi makam Kiai Sedo Masjid. Demikian tentang Masjid Kemayoran, satu-satunya masjid di Surabaya yang dibangun oleh kolonial Belanda. Tidak lupa kami mengucapkan maaf jika ada sejarah yang berbeda. Ulasan lain mohon ditulis di kolom komentar. Sebagai pengetahuan tambahan kami, selamat berolahraga dan semoga semua dalam keadaan sehat. Salam sehat.